sayang, kalau itu apa sih? Kok kayaknya laris banget? Itu boneka Bobby, canggih banget deh. Jadi dia tuh interaktif doll gitu, kamu mau nanya apapun dia bisa jawab. Halo, aku Bobby. Jadi di doll 3 itu bercerita tentang Tara. Tara itu adalah seorang manajer pemasaran di toko mainan yang akhirnya dia mengalami kejadian-kejadian yang bikin dia sangat depresi. Jadi dia harus kehilangan orang tuanya, kemudian dia juga harus kehilangan adik satu-satunya. Setelah itu dia jadi menyalahkan dirinya sendiri karena dia ngerasa kok dia nggak bisa jagain adiknya ya. Dia akhirnya mentalnya sedikit terganggu dan dia mulai mencari cara gimana caranya supaya dia bisa berkomunikasi lagi dengan adiknya. Akhirnya dia berusaha untuk mengembalikan arwah adiknya itu ke dalam dunia ini dengan cara memasukkannya ke dalam boneka Bobby. Tapi ternyata malah berbuah petaka. Ternyata Gian itu nggak suka kalau Tara deket sama orang lain dan malah membahayakan nyawa orang-orang yang ada di sekitar Tara. Dan kalau dari pemain yang sama ada 2 pemain yaitu Sarah Wijayanto dan Jeremy Thomas. Tapi selebihnya nggak ada sih. Dari ceritanya juga memang beda dan pemain-pemainnya juga yang lainnya beda semua. Yang menarik dari Doll 3 pertama sih bonekanya menarik banget. Karena kalau di Doll 1 dan Doll 2 kurang lebih sama. Bonekanya ya boneka biasa aja. Terus ada mungkin salah satu karakter yang possessed dan akhirnya jadi membunuh gitu. Kalau di The Doll 3 ini yang bekerja, yang jahat, yang bunuhin orang-orang itu adalah bonekanya sendiri gitu. Jadi ya ini pertama kalinya ya di Universe The Doll ada karakter boneka yang seperti ini. Dan selebihnya ya yang menarik juga karena di sini dramanya kuat sih dan ceritanya tuh nggak ketebak, jadi ada plot twistnya gitu. Tentang keluarga dan percintaan juga sih. Iya, ada menceritakan tentang relationship-nya antara Tara dan Aryan yang diperankan oleh Wingky Wiryawan. Tetap ada bonekanya sih, tetap lebih ke bonekanya. Jadi boneka itu yang menjadi konflik di hubungannya Tara dan Aryan. Boneka itu juga yang menjadi konflik di hubungan Tara dengan adiknya. Jadi awal mula syuting itu sebelum pandemi sebenarnya, kemudian setelah sekitar seminggu lebih lah syuting, tiba-tiba kita disuruh stop dulu karena ada PSBB yang pertama waktu itu. Setelah itu pertama awalnya rencananya cuma mau dipending sekitar 2 minggu. Ternyata peraturan pemerintah masih belum membolehkan untuk ada syuting, terus ditunda. Akhirnya kita baru mulai syuting tuh setelah 9 bulan break. Jadi prosesnya lama banget sih. Akhirnya baru selesai syuting benar-benar semuanya sampai dubbing segala macam tuh baru selesai di akhir tahun kemarin. Jadi hampir 2 tahun lah kurang lebih. Kesulitan pasti ada karena ya setelah 9 bulan gak syuting kita mulai syuting lagi, jadi harus kayak penyesuaian lagi lah sama karakternya gitu. Terus emosinya juga kita harus ingat-ingat lagi kemarin emosinya kayak gimana gitu. Misalkan emang ada scene kan, biasanya ada satu scene yang sebenarnya satu sequence tapi syutingnya pisah-pisah gitu. Jadi ya pasti berat banget di situ. Tapi di hari-hari pertama aja sih. Kemudian habis itu udah bisa langsung menyesuaikan lagi. Dan kesulitan kedua adalah karena karakter yang jadi adik aku dan yang jadi anaknya Kak Wingky itu masih masa pertumbuhan. Jadi mereka bertambah tingginya tuh cepet banget. Jadi begitu kita balik syuting tiba-tiba tingginya udah segini gitu. Jadi itu juga menjadi problem waktu itu. Dan masalah lagi pas mau dubbing. Pas mau dubbing juga karena baru dubbing itu di akhir tahun kemarin, jadi udah 1,5 tahun lebih lah setelah kita syuting. Jadi harus inget-inget lagi emosinya di waktu itu tuh seperti apa gitu ya. Walaupun kita tetap bisa lihat gambar ya, tapi kan tetap untuk ngebangun emosinya lagi, karakternya tuh
butuh waktu. Jadi waktu itu akhirnya proses dubbingnya cukup lama sih dari biasanya. Lebih susah pastinya karena satu waktu terbatas, kan ada dibatasin gitu, kita syuting nggak boleh lebih dari jam sekian gitu. Terus waktu di set, kalau nggak salah di set apartemen juga kita nggak boleh banyak-banyak krunya, jadi kru juga dibatasin. Terus pasti jadi lebih parno juga ya, karena ya apalagi waktu itu awal-awal pandemi kita masih takut banget gitu sama virus COVID. Kayaknya kalau sekarang orang udah lebih santai ya untuk beraktivitas. Kalau dulu kan kita masih takut banget. Kalau kena gimana, kalau misalkan aku nularin ke mamaku yang di rumah gimana gitu. Jadi pasti lebih parno juga. Dan belum lagi kalau misalkan syuting film thriller atau horor itu kan kayak lebih menghabiskan energi. Jadi takut banget kalau nggak fit jadi gampang drop, terus kena virusnya yang kayak gitu-gitulah. Ya benar-benar harus fokus dan konsentrasi banget aja sih, karena emang susah banget ketika di lokasi syuting harus berinteraksi sama bonekanya juga ya namanya juga dia pakai mesin, kadang-kadang mesinnya suka ada problem gitu, terus harus stop dulu. Padahal kayaknya emosi aku udah dapet, tapi mau nggak mau harus tungguin bonekanya dulu. Jadi lebih capek karena kayaknya kalau syuting The Doll ini benar-benar pada saat di set aku udah nggak bisa ada bercanda-bercanda sih, harus full konsentrasi aja untuk tetap ngejaga moodnya supaya ya emosinya nggak hilang gitu. Kalau aku sih nggak ada pengalaman ngeliat atau merasakan langsung ya di lokasi syuting, tapi cuma dengar aja. Waktu itu Pak Rocky sendiri yang cerita sama aku, katanya ada kru yang bilang kalau bonekanya itu boneka yang bukan animatronics yang dijadiin dummy, bonekanya itu sempet berpindah tempat. Nah, jadi kru taruh di sini misalkan lagi nggak dipakai take, terus tiba-tiba pas balik lagi kok bonekanya udah nggak ada. Ditanya nih siapa nih yang mindahin, kok nggak ada sih bonekanya di sini, nggak ada yang ngaku. Jadi ya nggak tahu apakah emang ada yang usil atau emang dia berpindah sendiri, tapi ya sampai sekarang itu masih menjadi rumor dan tanda tanya karena nggak ada yang tahu kan. Kalau karakter Tara tuh sebenarnya dia nggak penakut justru. Jadi ya sebenarnya karakternya bisa dibilang nggak terlalu beda lah sama karakter perempuan pada umumnya gitu, yang ya, nggak tahu sih ya, kalau aku sih mungkin termasuk yang nggak yang penakut banget, bukan yang ekstrim gitu. Cuman yang aku lakuin sih untuk menghidupkan karakter Tara salah satunya adalah dengan jadi gini, kalau yang dialamin sama Tara itu kan yang paling berat adalah ketika dia kehilangan adiknya kan. Nah kebetulan aku juga pernah ngalamin kehilangan adik sepupu aku gitu. Jadi ya emosi itu yang aku recall lagi, gimana sih sedihnya waktu aku kehilangan adik sepupu aku itu. Terus ya perasaan-perasaan itu yang aku recall dan aku dalemin ketika menjadi Tara gitu. Karena hampir di sepanjang film sebenarnya dia itu stres banget dan depresi banget itu ya semenjak kehilangan adiknya itu gitu. Semoga banyak yang suka sama filmnya, pastinya bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, bisa menghibur juga. Dan karena ini sesuatu yang baru di perfilman Indonesia menggunakan boneka animatronics, semoga banyak orang yang benar-benar bisa mengapresiasi lah. Pertama karena aku udah main sinetron tuh dari aku umur 10 tahun. Jadi sebenarnya udah lama banget aku ada di sinetron, dan ketika bisa masuk ke film, aku jadi lebih pengen explore di film daripada di sinetron, karena sinetron udah cukup lama gitu pengalamannya. Kedua, aku lebih enjoy karena prosesnya tuh lebih cepat dan lebih pasti daripada sinetron. Kalau sinetron kan sebenarnya kita tuh kayak tergantung sama rating biasanya. Jadi kita susah untuk tahu nih sinetron kapan selesainya. Jadi ya bisa tiba-tiba lama banget, bisa tiba-tiba cepet banget. Jadi lebih nggak pasti. Kalau di film kayaknya semuanya udah lebih pasti, lebih terorganisir lah gitu.
Jadi aku juga lebih bisa punya plan untuk hidup aku. Terus di film itu yang aku suka, kita biasanya dikasih waktu yang cukup untuk bisa menggali karakternya. Jadi ada proses reading, terus sebelum reading benar-benar ada workshop misalkan untuk dari kostum, dari makeup gitu ya. Jadi kayaknya lebih enak lah untuk menggali atau mengeksplor peran yang dikasih ke aku. Belum sih, karena ya sebenarnya kan ya mungkin yang dikangenin kalau udah lama nggak syuting, kayak kemarin waktu pandemi aku nggak bisa syuting mungkin dalam jangka waktu yang lama gitu, 9 bulan lebih waktu itu nggak syuting. Itu pasti kangen syuting deh gitu. Cuman kalau misalkan kangen sinetron atau kangen film, kayaknya sama aja ya buat aku, sama-sama syuting juga gitu. Sejauh ini sih kalau dari karakter aku nggak pernah ngasih syarat atau membatasi diri aku mau ambil karakter yang kayak gimana, karena aku juga pengennya bisa memerankan karakter apapun yang dikasih ke aku gitu. Biasanya kalau syarat mungkin lebih ke lebih ke cerita aja sih, bukan syarat juga, tapi ya pasti adalah lebih picky dalam memilih film, misalkan ceritanya menarik atau enggak gitu. Aku suka nonton film horor sih dari dulu sama film thriller. Jadi film-film yang memacu adrenalin, yang bikin kayak deg-degan terus kaget gitu tuh aku emang suka. Jadinya mungkin dari situ jadi bikin aku tertarik juga untuk main film horor. Walaupun sebenarnya kalau ditanya lebih harus konsen suruh pilih gitu, syuting film horor apa drama, kayak tetap drama sih, karena horor tuh capek banget. Dari dulu selalu pengen dapat peran-peran yang kayak orang yang agak psycho atau agak aneh gitu sih, karena kan selama ini lebih sering dikasih peran yang protagonis sebenarnya. Mungkin kalau antagonis muka yang jahat gitu juga mungkin gak cocok gitu. Tapi kayaknya kalau misalkan psycho kayak bisa dibikin antagonis tapi mukanya gak usah antagonis juga bisa gitu kan. Jadi mukanya kayak baik-baik aja tapi sebenarnya jahat. Gak gimana-gimana sih, soalnya memang ya aku tahu juga itu salah satu konsekuensi jadi public figure. Pasti banyak orang yang lebih penasaran, selain sama karya yang aku buat, pasti mereka juga penasaran sama kehidupan personal aku, sama mungkin hubungan pertemanan, hubungan pacaran, hubungan keluarga gitu. Jadi ya mungkin sebenarnya apapun ya yang terjadi di hidup aku tuh kayaknya jadi pasti orang jadi lebih banyak yang penasaran gitu. Jadi ya nggak gimana-gimana sih sebenarnya. Sebenarnya ada beberapa film yang belum tayang. Mungkin ya ada beberapa film yang belum tayang. Ada kayak movie tapi ya buat OTT juga yang belum tayang karena pandemi dan masih belum tahu tayangnya kapan. Jadi tunggu aja. Kalau untuk yang belum syuting, ada satu web series yang rencananya akan syuting dalam waktu dekat. Harapannya Doll 3 bisa sukses, bisa memenuhi ekspektasi orang-orang, apalagi terutama pecinta film The Doll, dari Doll 1, Doll 2 yang udah selalu ngikutin. Semoga The Doll 3 bisa lebih sukses lagi. Terus untuk karir juga, semoga aku juga bisa terus berkarya dan menghasilkan karya-karya yang bisa menghibur banyak orang dan bisa menginspirasi juga.